Selamat datang di channel Juragan Soal Sulit. Dengan saya di sini, Rizky Marta Ardian Kurniawan yang akan membahas sebuah sepeda motor yaitu Kawasaki Ninja H2 Carbon. Tentu dari kalangan-kalangan pecinta motorsport sudah tahu apa itu Kawasaki Ninja H2 Carbon. Tetapi, apa sih yang membuat Kawasaki Ninja H2 Carbon ini mahal? Apa saja teknologi-teknologi yang disematkan pada Kawasaki Ninja H2 Carbon ini? Mari kita simak pembahasannya pada video ini. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel Juragan Soal Sulit supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel Juragan Soal Sulit. Sejarah dari motor Ninja sendiri dimulai pada tahun 1984 yang diproduksi oleh produsen asal Jepang yaitu Kawasaki Heavy Industry. Pemberian nama Ninja sendiri dicetuskan oleh Matt Fugen yang pada saat itu menjabat sebagai Director of Marketing Kawasaki di USA. Dengan pemberian nama Ninja ini, motor Kawasaki Ninja memiliki filosofi sebagai motor yang kuat dan juga lincah. Sesuai dengan budaya orang Jepang, bahwa Ninja di sana itu memiliki kekuatan dan juga kelincahan pada saat mereka melakukan aksinya. Motor Kawasaki pertama yang memakai nama Ninja adalah Kawasaki Ninja 900R atau sering disebut dengan Kawasaki GPZ 900R, merupakan motor sport pertama yang diperkenalkan oleh produsen Kawasaki. Nama Ninja sendiri masih dipertahankan oleh produsen Kawasaki untuk motor-motor sport yang mereka produksi sampai saat ini. Kawasaki Ninja sendiri masuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1996 dengan produk Kawasaki Ninja 150 dengan kode produksi KS150C. Dengan menggunakan mesin single silinder berkapasitas 150 cc dengan menggunakan karburator untuk proses percampuran bahan bakar dan udaranya. Pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1997, Kawasaki meluncurkan produk baru yaitu Kawasaki Ninja 150R dengan dibekali mesin yang sama pada tahun 1996. Tetapi memiliki bodi yang lebih sporty yang diharapkan para konsumen lebih menyukai produk dari Kawasaki ini. Pada tahun 2002, Kawasaki meluncurkan produk Kawasaki Ninja 150RR yang memiliki full fairing yang digunakan pada sebuah kendaraan, sehingga kendaraan akan lebih lincah dalam melintas jalanan. Dan juga produk ini disematkan teknologi Super Kit Kawasaki Integrated Power Valve System. Pada tahun-tahun berikutnya, Kawasaki Ninja terus mengalami pembaruan dan juga peningkatan dengan munculnya produk-produk baru yaitu Kawasaki Ninja 250 dan yang paling terbaru adalah Kawasaki Ninja H2 Carbon yang merupakan upgrade dari Kawasaki Ninja H2 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2015 dan Kawasaki Ninja H2R yang merupakan versi lintasan dari Kawasaki Ninja H2. Kawasaki Ninja H2 Carbon sendiri masuk ke pertama kali di Indonesia pada tahun 2018 dan hanya dimiliki oleh satu orang di Indonesia. Apa yang membuat Kawasaki Ninja H2 Carbon ini mahal? Apa saja teknologi-teknologi yang disematkan pada Kawasaki Ninja H2 Carbon ini? Mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Kawasaki Ninja H2 Carbon merupakan motor sport berkapasitas 998 cc dengan menggunakan 4 silinder yang disusun secara sebaris atau inline 4. Dengan menggunakan mesin inline 4, kendaraan akan lebih lebar, tetapi memiliki ukuran yang lebih pendek dibandingkan dengan mesin V4. Dengan menggunakan mesin inline 4, kendaraan akan memiliki ruang yang lebih untuk menempatkan komponen-komponen tambahan. Dan pada mesin inline 4 bisa menempatkan center of gravity lebih rendah ke tanah. Kestabilan untuk mendapatkan kecepatan tinggi di tikungan menjadi senjata dari mesin inline 4. Dengan menggunakan mesin inline 4, Kawasaki Ninja H2 Carbon dapat menghasilkan 212 daya kuda pada 11.000 rpm dan torsi maksimal 1335 Nm pada 10.000 rpm. Pada bagian kopling menggunakan assist dan slipper sehingga proses perpindahan gigi akan lebih halus, handle kopling akan lebih ringan dan juga dapat meredam bentakan berlebih yang terjadi saat terjadinya engine brake. Dengan menggunakan mesin yang bertenaga, pasti penggunaan transmisi yang digunakan harus yang baik pula. Maka transmisi yang digunakan adalah transmisi percepatan Dockring. Dengan menggunakan transmisi Dockring dapat mempersingkat waktu saat melakukan shifting atau pertukaran gigi. Pada transmisi Dockring yang digunakan pada Kawasaki Ninja H2 Carbon menggunakan transmisi lurus yang lebih efisien karena gigi lurus tidak ada daya dorong, sehingga tenaga yang dimiliki oleh Kawasaki Ninja H2 Carbon tidak akan terbuang sia-sia.
Pada Kawasaki Ninja 2 Carbon dilengkapi dengan supercharge untuk proses pemasukan udara ke ruang bakar, sehingga bahan bakar yang dibakar pada ruang bakar akan lebih banyak, sehingga meningkatkan efisiensi volumetrik dan membuat mesin lebih bertenaga. Cara kerja dari supercharge sama dengan turbocharge, yaitu dengan memampatkan udara dan memasukkan secara paksa ke ruang bakar. Secara umum, cara kerja supercharge itu memanfaatkan gerakan dari crankshaft yang disalurkan melalui bed ke puli pada supercharge. Putaran dari puli yang terhubung pada turbin supercharge akan menyedot dan memampatkan udara. Kemudian udara yang terkompresi akan dialirkan ke ruang bakar sehingga meningkatkan tenaga pada ruang bakar. Pada bagian ban, Kawasaki Ninja 2 Carbon menggunakan roda bervelg 17 dengan ukuran roda depan 120 mm dan roda belakang 200 mm yang menggunakan merek Bridgestone Badlike RS11. Pada bagian pengeremannya sendiri menggunakan rem Brembo Stilema monoblock berjumlah 2 pada bagian depan dan berjumlah 1 pada bagian belakang yang berukuran 330 mm dan 240 mm. Dengan menggunakan rem Brembo, maka pengereman yang dimiliki oleh motor Kawasaki Ninja 2 Carbon akan lebih maksimal. Kampas rem yang digunakan pada Kawasaki Ninja 2 Carbon menggunakan bahan dari karbon, sehingga lebih ringan dan juga kuat. Kampas rem Brembo juga dapat bertahan sampai suhu maksimal 900 derajat Celcius. Selain dari kampas, piringan cakram pun terbuat dari bahan karbon sehingga lebih kuat dan juga ringan. Pada bagian suspensi depan menggunakan upside down 43 mm, sedangkan suspensi belakang menggunakan new Unipin with gas checker shock. Dengan menggunakan suspensi upside down, maka kemudi tidak akan mudah goyang dan dapat meredam getaran yang lebih besar sehingga handling akan lebih baik. Bahan dari suspensi upside down adalah aluminium dan juga magnesium dan memiliki tabung yang berada pada bagian atas. Sedangkan untuk bagian belakang yang menggunakan Unitrack juga memiliki fungsi yang sama dengan bagian depan, yaitu dapat meredam getaran yang lebih besar yang menyebabkan kendaraan akan lebih stabil karena terdapat link yang terpasang pada bagian rangka kendaraan. Suspensi depan dan belakang harus disamakan sehingga memperoleh kendaraan yang lebih nyaman pada saat kita dikendarai. Pada bagian steering Ninja 2 Carbon sudah menggunakan electronic steering damper yang berfungsi untuk meningkatkan kestabilan motor saat menikung pada kecepatan yang tinggi. Pada Ninja 2 Carbon, kekerasan dari electronic steering damper dapat disesuaikan oleh pengendaranya sendiri. Selanjutnya, ada teknologi KIPS, Kawasaki Intelligent Anti-Lock Breaker, yang mengurangi kemungkinan roda belakang terangkat dan mengurangi tendangan balik pada saat sistem pengereman. Selanjutnya ada KLCM, Kawasaki Launch Control Mode, yang membantu pengendara dalam mendapatkan awal yang baik dengan melengkapi teknik yang tinggi dengan manajemen engine. Untuk mengaktifkannya sendiri cukup gampang, hanya menekan tombol yang terdapat pada steering kendaraan. Mode ini hanya aktif pada gigi 1 dan gigi 2. Setelah masuk ke gigi 3, maka kendaraan akan berjalan sesuai standar. Untuk meningkatkan downforce, maka Ninja 2 Carbon terdapat spoiler kecil yang terdapat pada bagian depan kendaraan. Spoiler ini kecil di depan fairing. Dan pada bagian fairingnya sendiri menggunakan bahan karbon yang sesuai dengan variasi sirkuit dari Ninja 2, yaitu Ninja 2R. Dengan bahan karbon yang digunakan adalah bahan karbon ringan, carbon fiber reinforced polymer, sehingga bobot kendaraan akan lebih ringan dan juga tampilan lebih menarik. Dari cat yang digunakan sendiri menggunakan cat height durable paint yang dapat memperbaiki catnya sendiri apabila terjadi goresan kecil sehingga kendaraan akan lebih mulus selalu. Selanjutnya ada KEBC, Kawasaki Engine Brake Control. Pengereman engine digunakan untuk melambatkan kendaraan, tetapi tidak semua pengendara suka dengan pengereman engine yang kuat. Dengan adanya KEBC, pengendara dapat memilih pengereman engine yang mereka inginkan. Ketika KEBC diaktifkan, maka efek pengereman engine akan berkurang, sehingga mengurangi intervensi saat berkendara. Selanjutnya ada KHS, Kawasaki Quick Shifting, yang memungkinkan gigi transmisi naik turun tanpa menggunakan kopling. KHS akan mendeteksi tuas shift dan mengirimkan sinyal kepada ECU, dan ECU akan memutus kunci kontak sehingga gigi berikutnya dapat dimasukkan tanpa menggunakan kopling. Ada juga teknologi Kawasaki Traction Control yang berfungsi untuk menciptakan kenyamanan
dan mencegah ban slip di berbagai tipe jalan. Pada Ninja 2 Carbon ini sudah bisa terkoneksi dengan smartphone dengan menggunakan Bluetooth dan menggunakan aplikasi Radiology The App. Pengemudi bisa melihat informasi mengenai motor Ninja 2 Carbon mereka. Selain itu, dapat menampilkan panggilan dan juga pesan masuk yang ditampilkan pada layar monitor pada dashboard kendaraan. Teknologi ini sering disebut dengan Human Machine Interface. Dalam segi penerangan, Ninja 2 Carbon sudah menggunakan LED yang lebih hemat dalam penggunaan kelistrikan, tetapi memiliki penerangan yang cukup terang sehingga pengendara akan lebih nyaman. Ninja 2 Carbon ini hanya diproduksi 120 unit di dunia dan hanya dimiliki satu orang di Indonesia. Perbedaan dari Kawasaki Ninja 2 Carbon dengan Kawasaki Ninja 2 biasa yang pertama, pada fairing kendaraan, Kawasaki Ninja 2 Carbon sudah menggunakan carbon fiber reinforced polymer yang terletak pada bagian depan fairing kendaraan tersebut. Carbon fiber reinforced polymer juga digunakan oleh Kawasaki Ninja 2R, yaitu versi lintasan dari Ninja 2. Pada bagian shocknya, shock belakang sudah menggunakan Öhlins TTK, yaitu shock belakang yang digunakan pada MotoGP. Pada handle-nya, handle grip pada Kawasaki Ninja 2 Carbon sudah dinaikkan 20 mm dari standar clip-on, sehingga posisi berkendara akan lebih nyaman. Ninja 2 Carbon yang sudah saya jelaskan tadi hanya diproduksi 120 unit dan hanya dimiliki satu orang di Indonesia, sehingga banyak konsumen yang berlomba-lomba untuk mendapatkan Kawasaki Ninja 2 Carbon ini. Ninja 2 Carbon dibanderol dengan harga kurang lebih 820 juta dan Kawasaki Ninja 2 biasa dibanderol kurang lebih 660 juta. Dengan harga yang relatif tidak beda jauh, maka banyak konsumen yang berlomba-lomba untuk mendapatkan Kawasaki Ninja 2 Carbon ini. Tetapi dengan batasan 120 unit, banyak konsumen yang tidak mendapatkan Kawasaki Ninja 2 Carbon ini. Ninja 2 Carbon memiliki pembaruan di berbagai fitur kendaraan tersebut, sehingga konsumen apabila mendapatkan Ninja 2 Carbon ini tidak akan sia-sia. Entah itu dijadikan investasi atau Ninja 2 Carbon ini dijadikan koleksi. Ya, mungkin sedikit penjelasan saya mengenai Kawasaki Ninja 2 Carbon. See you on the next video. Bye.